Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nurin. Anta iksiru wa ghali, anta misbahus sudur. Oke teman-teman, jadi kita telah selesai. Jadi dari kuburan Patok kita akan langsung menuju ke kuburan Stono teman-teman. Kita doakan orang-orang yang telah mendahului kita, semoga diberikan tempat yang lapang, kemudian jalan yang terang menuju ke rahmatullah. Jadi kita sudah sampai teman-teman di kuburan Stono. Ya Muhammad, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya Muhammad, ya Langsung masuk ke arena, langsung dipapak pemirsa. Agak merinding-merinding. Dan ini masih sore. Ya masih sore Mbak, ini jam 10 lebih 11. Ya teman-teman, ini bulan purnama ya teman-teman, jadi sangat terang sekali. Ini Bang ya, ini bangun teman-teman. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu Muhammad ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah, ya sayyidi ya Rasulullah. Pemirsa, teman-teman yang bahagia, teman-teman saya muliakan, teman-teman yang saya hormati, kita sudah berada di posisi di kuburan Stono. Nggih. Kuburan Stono, artinya Stono itu Sasono, Mbak. Nggih. Tempat lagi. Tempat. Sasono atau Stono itu tempat. Berarti di sini dulu ada cikal bakal sehingga Badiso yang ada di daerah sini, Mbak. Ini dulu kan ada pohonnya di sini. Oh, tepat di sini, Mbak, ya? Ya? Ini pohonnya sangat besar sekali, terus roboh, Mbak. Nggih. Kemudian sama lembaga pemerintahan desa, kemudian dibikinkan seperti ini, bangunan seperti ini yang bertujuan untuk agar orang yang layak
pada waktu malam. Apabila ada musim hujan bisa berteduh di sini. Sehingga ini termasuk Desa Langon, Kecamatan Pogok, Kabupaten Blitar. Kami sangat berterima kasih atas kreasi, atas bantuannya Bapak Pamong-Pamong yang telah begitu kepada makam ini dibangun, ditata rapi sehingga orang yang masuk ke kuburan ini setidaknya nyaman, lampunya yang terang, kadang sehingga apabila orang meninggal waktu malam itu tidak cekikah-cekikrih, Mbak. Pemirsa, dulu di daerah sini, bahkan sekarang pun juga masih banyak orang yang lewat sini merasa terganggu. Pengguna jalan banyak yang terganggu. Ada yang ditakut-takuti dengan gelundung recek, ada yang ditakuti dengan pocong, ada yang peri, kemudian ada sosok-sosok yang lain, pemirsa. Jadi sampai sekarang pun kalau lewat jalur sini, kalau tidak memang terbiasa atau tidak kendel, ya lebih baik cari jalur yang lain gitu, Mbak. Iya. Pemirsa, kematian benar-benar tidak ada yang tahu. Kita yang disanjung orang, kita yang punya harta benda banyak, yang memiliki apapun yang ada di dunia ini akan ditinggalkan, pemirsa. Kita setiap harinya lupa dengan kesibukan, kita lupa dengan pekerjaan, kita lupa dengan masalah, kita disibukkan dengan permasalahan negara yang saat ini negara gonjang ganjing, langit kelap-kelap katon. Jadi seperti jagat ini horeg karena tahun-tahun ini diviralkan Bapak Presiden kita Pak Joko Widodo katanya pengajuan menjadi presiden itu persyaratannya cacat, yaitu persyaratan ijazah yang palsu. Kemudian kita sebagai orang Indonesia, kita sebagai orang Timuran, sehingga kita jangan sampai terlalu dalam memviralkan atau mengundangkan bahwa itu belum tentu benar. Tapi andai kata benar, kita harus menjaga kehormatan. Seburuk-buruknya Pak Jokowi itu juga merupakan presiden. Seburuk-buruknya Pak Jokowi itu juga banyak jasa-jasanya bagi rakyat Indonesia, termasuk menggalang dengan kesejahteraan rakyat, dana dialihkan setiap desa, terus kemudian adanya kartu sakti kepada anak-anak sekolah yang mestinya nggak bisa sekolah, anaknya orang tidak punya, bisa kuliah, itu kan perlu kita hormati toh. Jadi kita kalau menilai jeleknya ya harus kita nilai sisi positifnya, sisi baiknya itu menurut saya. Karena kita hidup di dunia ini memang tidak ada yang sempurna gitu. Sebagai hamba Allah, sebaik-baiknya orang itu selalu memberikan ampunan kepada orang-orang yang salah. Namun orang yang salah harus diberi hukuman atau penjara sebagai peringatan, sebagai imbalan gitu loh. Sapa sing nandur Allah iku bakal temu cilaka. Jadi sudah wajar kalau misalkan di era nanti misalkan terbukti bahwa Pak Joko Widodo presiden kita membeli dulu dengan persyaratan ijazah palsu. Tapi saya kok belum yakin, karena masa toh sesosok Pak Jokowi yang orangnya baik terus kemudian memilih tata cara yang seperti itu. Jadi kita tidak boleh dan saya tidak mau mengecap hal-hal yang belum dipastikan benar, sehingga kami juga mengintai dari belakang. Setiap konten-konten kami bukai bagaimana kelanjutan, apakah benar-benar Pak Joko Widodo itu menyalahi aturan dengan persyaratan macam presiden dulu dengan ijazah yang palsu. Sebenarnya yang namanya ijazah palsu itu sudah sejak dulu, Mbak. Sejak 20 tahun yang lalu itu ada oknum-oknum DPR yang pakai ijazah palsu. Nanti saya akan cerita, saya juga terlibat di dalamnya. Bahkan ijazah saya pun juga hilang, dicuri oleh teman saya untuk mengelabui temannya yang menjadi dewan gitu. Di wilayah Kediri sana. Sebagai persyaratan, Bang ya. Dan jadi, Bang gitu. Ya, jadi satu Mbak, setelah satu periode kemudian terus ada pengumuman pembongkaran ijazah palsu, terus dia tidak masuk lagi gitu. Ya sebenarnya gini, kita harus maju ke depan dengan sempurna. Kita jangan pakai yang aneh-aneh itu, jangan menipu siapapun. Kita akan rugi sendiri dan Allah itu akan membongkar dengan keburukan kita, itu pasti. Jadi sapa sing sidro pas ning bakal seno sura sudir janing rebut dening pangastuti itu pasti ada itu. Ilmu kanthi laku Joko Kudur Jumangkah
kodrat dan wiradat itu selalu ada. Makanya kita pakai perjalanan yang baik, karena kalau kita perjalanan yang buruk nanti kita ruginya tidak hanya di dunia, bahkan di akhirat pun juga ada tagih-tagihan yang tertentu. Sekecil-kecil apapun kita berbuat baik pasti ada nilainya, bahkan buruk juga ada nilainya. Maka kita berhati-hati dalam pola perjalanan kita untuk menghamba kepada Allah, perjalanan kita untuk hidup, memelihara anak istri. Carilah harta-harta yang sah, harta-harta yang halal, biar kita nanti aman dunia dan akhirat. Pemirsa, saya tidak tahu kenapa saya seperti ada panggilan untuk mendatangi makam-makam, dan saya berniat untuk mengajukan permohonan doa agar saudara-saudara kita yang meninggal biar diampuni oleh Allah. Sebaliknya, apabila kita nanti mati, juga ada segelintir orang, cukup bagi banyak yang mendoakan kepada kita nanti, biar seperti cermin, kita memberikan cahaya cermin, sehingga cahaya itu akan kembali ke kita. Kalau cahaya itu baik, maka kita mendapat cermin yang baik. Kalau kita cerminnya buruk, kita akan dapat keburukan. Apa yang kita tanam, pasti kita yang memetik. Sehingga kita menanam yang baik saja. Saya tidak mengerti kenapa saya sering-sering datang ke kuburan untuk permohonan agar diampuni dosa-dosanya. Karena saya tahu bahwa kehidupan itu tidak langgeng. Jagat Buddha morami ramuni jagat sama tingkah pakar ini manungso di. Sehingga jagat itu seperti ini. Sehingga kalau kita lupa dengan masa depan nanti, kita lupa dengan kejadian-kejadian yang besok yang diperkirakan itu punya tanggung jawab, kita rugi di dunia, rugi di akhirat. Jadi penyesalan ini tidak ada di depan, pasti di belakang. Kita nanti kalau mati tidak punya apa-apa, sudah membuat dosa banyak. Teman-teman kita di alam sana nanti hidupnya nyaman, kita sengsara sendiri. Kita akan kembali ke dunia sudah tidak bisa. Makanya mumpung hidup di dunia ini ada kesempatan, diberi kesempatan sama Allah, mari kita berlomba-lomba untuk mencari kebaikan, berlomba untuk mencari amal yang baik, ibadah yang baik, perjalanan yang baik, jujur. Tentu di dalam Al-Quran juga ada untuk ayat yang menunjukkan jalan yang benar. Karena kita selalu salah, sehingga kita mendekatkan orang-orang yang mukmin, sehingga kita nanti akan kecipratan kebaikan-kebaikan, amal yang baik, ajaran yang baik, kaul yang baik, tuntunan yang baik. Karena di dalam agama kita sudah tertata rapi dengan patokan atau kiblat yaitu Al-Quran. Al-Quran sudah menuntun manusia seutuhnya, baik manusia lahir sampai alam kematian atau alam roh atau alam sukmo. Sehingga kita berharap agar pada malam hari ini kita datang ke makam Setono ini, orang-orang yang telah meninggal, yang baru, yang lama, yang tadi meninggal atau yang beratus-ratus meninggal, yang kenyataannya dia itu punya kesalahan dan dosa, semoga datangnya kita ini nanti akhirnya orang-orang juga dibuka pintu hidayah, dibuka pintu surga, dibuka pintu pangapuro, dibuka pintu lepasan dosa. Namanya kita berdoa, kita diterima dan tidak, kita jelas tidak tahu. Yang penting kita berusaha untuk berdoa, mendoakan orang-orang yang ada di kuburan ini, di makam ini, Kak. Semoga atas kedatangan saya ini akan menguntungkan bagi semuanya, termasuk saya pribadi. Amin. Jadi utamanya adalah saya pribadi, agar saya takut dosa, agar saya itu takut kematian. Kalau orang takut kematian, otomatis kan takut dosa. Kalau orang yang tidak takut mati itu nggak mau berbuat baik. Karena katanya dia itu surga dan neraka podo raruwe, buh sok dadi nih. Enak sengaran surga neraka itu ilusi juga ada. Karena namanya surga neraka itu kan nggak bisa dibuktikan gitu, nggak bisa dibongkar gitu. Hanya terletak pada keyakinan kita, karena percaya pora. Oh kadang ada yang tidak percaya, so enak tenang, kan kita rugi itu mbak. Baik itu ada tidak-tidaknya kita harus yakin saja. Itu. Dan nggak ada ruginya. Nggak ada ruginya, kita berbuat baik, kita beribadah itu menjadi orang baik. Orang yang baik itu banyak temannya itu loh. Maka dari itu pemirsa, saya memohon bahwa hal ini kami tidak mempunyai niat untuk pamer, kami tidak punya niat untuk merasa pintar, kami tidak punya niat untuk menunjukkan eksistensi saya,
Saya tidak niat untuk membuat acara biar dikagumi orang, menjadi terkenal yang viral, tidak. Saya tulus dari hati nurani saya, bahwa saya tahu bahwa saya nanti akan mati. Di dalam kuburan, di area kuburan membicarakan mati saja tidak gemen-gemen pemirsa. Tidak gemen-gemen. Jadi saya bicara ini disaksikan para arwah-arwah pemirsa yang ada di sini. Saya yakin 100% kalau saya itu percaya bahwa penghuni kubur ini ada. Apa itu jasadnya orang, porohnya orang, apapun tidak tahu. Yang jelas tidak kosong kuburan ini, pasti ada penghuninya. Saya tidak bisa menyebut penghuninya siapa, apa-apa tidak perlu itu. Yang tahu hanya saya sendiri, sampai yang penting saya percaya bahwa di area kuburan, di setiap kuburan pasti ada penghuni. Apabila kita bicara pasti didengarkan. Kalau kita berbicara baik, otomatis penghuni kubur pasti akan menyambut dengan baik. Kecuali kita berbuat jahat. Banyak kisah-kisah bahwa seperti di kuburan Temon Sremanan, Kecamatan Tegal, Kabupaten Blitar. Itu dulu ada orang yang berzina di alam kubur situ. Laki-laki dan perempuan berzina di kuburan karena kuburan itu kan sepi, Pak. Sehingga dianggap tidak ada orang. Tiba-tiba dia itu gancet pemirsa. Tidak bisa dilepas itu. Itu kan aneh toh. Itulah kuasa Allah pemirsa. Kuasa Tuhan seperti itu. Kita akan diwirangkan. Allah itu akan mengangkat derajat kita, tidak sulit. Allah akan menjatuhkan kita, harga diri kita hilang juga tidak sulit. Kita Allah sangat mudah untuk memirangkan atau memalukan kita. Allah mudah sekali. Allah juga tidak sulit untuk mengangkat derajat kita. Seperti hanya Pak Joko Kendil yang seperti itu, bahkan seluruh warga Indonesia antusias berbondong-bondong ingin minta berkahnya, ingin salaman, ingin minta doa, ingin minta pengobatan. Sehingga saat ini Pak Joko Kendil yang siluman macan tadi menerima kehangatan dari masyarakat, menerima sambutan yang baik dari masyarakat. Itu karena dia diangkat oleh Allah, diangkat derajatnya. Semoga Pak Joko Kendil bisa kuat untuk menjalankan dharmanya, yaitu topo laku atau menjadi musafir. Kita tetap bangga dan mengacungi jempol kepada siapapun yang cinta kepada Rasul, cinta kepada Nabi, cinta kepada Allah, dan cinta kepada agama kita sendiri, yaitu agama Muslim. Sementara begitu, Mbak, kita doakan sejenak agar tujuan kita tidak sia-sia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, Engkau yang menciptakan jagat raya ini, ya Allah. Tepat pada malam ini bulan purnama, ya Allah, tanggal 15, ya Allah, saya berniat bertujuan baik untuk membuka jalan, untuk membuka pintu. Semoga sahabat-sahabat saya, saudara-saudara saya, sesepuh-sesepuh saya yang ada di makam Setono ini, apabila ada yang mempunyai kesalahan, apabila pada saat hidup di dunia dulu banyak dosa, baik itu disengaja dan tidak disengaja, pada malam hari ini saya mohon kepadamu, ya Allah, ampuni dosa-dosa mereka, kemudian ringankan siksa-siksa yang Allah akan berikan pada hambanya. Apabila Allah memberikan siksaan berupa api neraka, sehingga di alam kubur menjadi panas sekali, saya memohon untuk sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku yang ada di kuburan Setono ini bisa merasakan tidak panas, bahkan justru merasakan kesejukan, kedinginan, katentraman, ayem, tentrem, jinem, lan permanem. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rasul, saya memohon semoga bagi orang-orang yang kau pilih, cepatlah untuk diberi kunci-kunci surga
yang sesuai dengan amal perbuatan yang baik, yang pernah ditanam, yang pernah diperjuangkan, yang pernah dia bertakwa kepadamu, agar mendapatkan sesuatu, yaitu pahala, mendapatkan sesuatu katentreman, karahayon, baik di alam kubur atau di alam surga nanti. Ya Allah, ya Rabbi, ini adalah perabot kita, perabot saya besok apabila saya mati, ya Allah. Saya hanya menaiki seperti keranda ini, yang sepertinya tidak ada kasurnya, tidak ada bantalnya. Kita diantarkan para pelayat-pelayat. Setelah itu kita dimasukkan ke dalam kubur. Setelah itu kita diurugi, dianjang-anjang dengan kembang, diurugi dengan tanah. Kemudian kita diberi doa-doa bagi orang-orang yang pelayat. Kemudian orang-orang itu meninggalkan saya, meninggalkan kuburan. Saya hanya sendirian. Saya yang harus memikul dosa-dosa saya di dunia ini. Ya Allah, saya tahu dan sadar. Saya tahu dan sadar bahwa saya adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Pada saya sudah dewasa, perjalanan saya, ucapan saya, hati saya berbuat jahat kepada siapapun. Saya menangnya sendiri, kemudian saya mungkin menipu orang, mungkin saya mencela orang, mungkin saya membenci orang, mungkin saya menjahati orang. Ya Allah, pada malam hari ini tunjukkan kami jalan yang benar, sehingga kami tidak akan mengulangi yang kedua atas kesalahan dan dosa-dosa saya, ya Allah. Aku tahu, ya Allah, bahkan orang-orang yang telah terpendam di dalam kuburan ini, orang-orang yang disumarikan di tanah area kuburan ini, benar-benar menanti atas rahmat-Mu, menanti hidayah-Mu, menanti suatu kenikmatan. Orang-orang di sini hanya menanti, ingin menyatu, ingin menghadap kepadamu, hidup di alam ketentraman, hidup yang bisa manunggaling kawula lan Gusti, menjadi satu, yaitu satu genggaman di arena-arena ruang lingkup Allah, yang bisa tentram, langgeng, tidak uah gingsir, selamanya akan tentram damai bersama ruang lingkup-Mu, bersama dengan genggamamu, bersama Allah. Kita kula badhe ngraosaken kanikmatan. Ya Allah, semoga dosa-dosa saya dan dosa-dosanya saudara saya yang ada di kuburan ini setidaknya bisa dikurangi, ya Allah, kalau tidak bisa dihapuskan. Karena memang manusia itu harus bertanggung jawab. Kalau memang di dunianya berbuat jahat, harus mau menerima siksaannya. Tapi ya Allah, jangan diberi lebih, mohon dikurangi, sehingga saudara-saudara saya yang di sini bisa merasakan kenikmatan menghamba-Mu, kenikmatan di alam-Mu. Kemudian dia akan bahagia, akan manunggal wonten ngarsa panjenengan. Ya Allah, inna sholati wa nusuki wa makyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ilai minallah fafiru minallah, bahwa kita atau saudara-saudaraku berasal dari Allah, diciptakan oleh Allah, maka akan kembali kepadamu, ya Allah. Dados satunggal kalian panjenengan, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ampuni dosa-dosa kula, ampuni dosa-dosane bapak kula, ampuni saudara-saudara kula, ampuni dumateng saudara-saudara kula ingkang muslim dan mukmin, ingkang solehah. Ya Allah, semoga doa saya di malam hari ini bisa ada tanggapan, ada perhatian dari Allah. Ya Allah, saksi bulan purnama, ya Allah, malam ini saya memohon kepadamu agar doa aku bisa diterima, setidaknya bisa didengarkan, ya Allah. Agar doa ini, usaha ini ada gunanya bagi saya sendiri, orang tua saya, keluarga saya, khususnya untuk
orang-orang pepundel sesepuh bini sepuh, konco-konco, adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu yang sama sumari. Ya Allah, kabulkan permintaan kami ya Allah. Hanya kepadamu menembah dan hanya kepadamu aku minta pertolongan. Robbana fituna hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Robbana fituna hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Rasulullah. Duh Gusti kamu suci, kulunya pangampura dumateng Gusti kamu suci. Menawi lepat nekan Allah, ing dalem menika anggen kula sowan wonten area pemakaman inggih menika Setono Dusun Langon. Kula nyuwun pangapunten. Awit roko kula namung saderma hangaya ajib mugi-mugi tingkah pakarti kula saged meran saged wonten kedanipun kanggo peprihan aku. Ya Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa kula ya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya Allah, ampuni dosa saya, ampuni dosa istri saya, ampuni dosa-dosa orang tua saya, ampuni seluruh keluarga saya yang sudah meninggal ya Allah, ampuni saudara-saudara yang muslim ya Allah, ampuni saudara-saudara saya yang mukmin, ampuni dosa-dosa saya ya Allah, ampuni saudara-saudara saya yang muslimin dan muslimah ya Allah. Ya Allah, hanya kepadamu menyembah dan hanya kepadamu minta pertolongan ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Hidup ini benar-benar tidak lama ya Allah. Hidup ini memang susah ya Allah.
tentunya setiap detiknya saya selalu membuat dosa ya Allah. Bahkan kami sering lupa bahwa kita sering membuat kesalahan. Bahkan sering-seringnya kita membuat kesalahan dan membuat sesuatu yang akan menghadirkan dengan dosa-dosa ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, semoga malam ini malam yang bermakna bagi saya dan bermakna bagi teman-teman saya di konten semua. Semoga teman-teman kami mendapatkan rahmat dan hidayah setelah mendengarkan dan menonton konten ini ya Allah. Bagi teman-teman yang kesulitan di dalam kehidupan ini, sulit mencari rezeki, sulit berusaha, sulit mengatur rumah tangga, semoga atas konten ini Allah akan memberikan jaminan, Allah akan memberikan perubahan sehingga teman-teman yang ada di konten semua bisa hidup tentram damai, dipermudah berbagai hal, dipermudah berbagai kesulitan, dan dilancarkan sesuatu, dilancarkan atas usahanya ya Allah. Apabila datang teman-teman di konten punya masalah keluarga, apabila teman-teman di konten kesulitan mencari jodoh ya Allah, atas rahmat-Mu yang menonton ini bisa mendapatkan sesuatu yang dia inginkan ya Allah, ya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah ahad, Allah samad, lam yalid wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Allah, hanya seperti ini doa-doa saya, karena kami menyadari bahwa kami tidak punya kemampuan. Kami merasa bahwa kami adalah orang-orang yang bodoh, sehingga kami hanya bisa seperti ini untuk berdoa, untuk memanjatkan doa kepadamu ya Allah. Ampuni apabila ada kesalahan saya pada malam hari ini ya Allah. Apabila saya mengeluarkan kata-kata yang lancang, yang menyinggung perasaan siapapun, salah saya berbicara ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Ya Allah, kabulkan permintaan saya ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. من حيث كل كمالي ماذا يعبر عن أولاك مقالي يا بدرة من حيث كل